I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fedora Boy Tejah Jai. Dan saya Lana Khaira Umah. Kami dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi dengan tema komunikasi interpersonal mengenai kenal lebih dekat Civitas Akademika Kampus. Kami akan melakukan wawancara mendalam bersama salah satu sosok penting di bagian keamanan kampus, yaitu Bapak Satpam. Yuk, langsung saja kita simak bagaimana pengalaman beliau mendedikasikan diri sebagai bagian dari Civitas Akademika Kampus. Selamat siang Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa ilmu komunikasi. Izin mau mewawancarai Bapak. Boleh kenali nama Bapak siapa? Nama Bapak Akbar Maulana Seno deh. Oke. Iya. Tadi namanya siapa? Saya Lana Khaira Umah Pak. Lana Ira Umar. Iya. Tadi dari mana? Saya dari Padang Pak, asal Dari Padang, asli Padang. Iya. Kuliahnya di FIS berarti. Iya Pak. Iya. Sudah berapa lama Bapak bekerja di kampus ini? Kalau Bapak kerja di sini udah 4 tahun. Bisa diceritain awal mula Bapak bisa bekerja di sini bagaimana? Awal mulanya tuh Bapak masuk kerja di sini ada tes-tesnya, ada tes fisiknya, ada tes maninya kan. Ada tes rohaninya tuh di sini. Ya, itu. Terus selama bekerja di sini apa saja tugas atau kegiatan Bapak sehari-hari? Tugas Bapak sehari-hari dari masuk jam 7 apel kan, apel sampai jam 7.30, nanti udah siap apel 7.30 udah di lapangan. Biasanya sampai jam berapa tuh Pak kerjanya? Kerjanya sampai jam 5 deh. Itu kalau udah di lapangan kan aktivitas abang tuh ngatur-ngatur motor kan, lihat suasana, lihat situasi gitu. Terus dari selama Bapak bekerja di sini, pengalaman apa yang paling berkesan untuk Bapak? Yang berkesan, yang berkesan maksudnya ini gimana deh? Yang kayak Kayak tantangan, apa tantangannya gitu? Iya Pak. Tantangan Bapak cuman memantau penyusup kan, ada penyusup nih kayak mahasiswa tampilannya, yang kayak maling motor kan. Nah itu yang buat Bapak tertantang lah itu. Biasanya kalau misalnya ada kesulitan selama bekerja tuh, gimana Bapak menghadapi kesulitan itu Pak? Untuk menghadapi kesulitannya tuh harus ada koordinasi dulu sama teman kan, dicari jalan keluarnya. Nah gitu. Menurut Bapak nih, bagaimana lingkungan kerja di kampus ini? Lingkungan kerja di kampus ini nyaman, emang nggak ada apa tuh namanya, kayak emang nggak ada kendala lah gitu. Ya bisa diatur lah kan. Kalau misalnya nggak nyaman harus kita buat nyaman lah gitu. Terus kalau interaksi sama mahasiswanya gimana Pak? Untuk interaksi sama mahasiswa tuh ya tergantung mahasiswanya lagi. Kalau dia minta tolong, kita tolongin kan. Kalau dia sapa, kita sapa balik. Gitu aja sih. Terus apa yang paling Bapak sukai dari pekerjaan ini Pak? Terutama kerja Bapak ini kan udah sama kayak hobi lah. Kan? Yang biasanya kita mengamankan, ya emang suka lah kayak gitu, emang hobi. Jadi udah hobi lah kayak mengamankan, membuat nyaman kan, buat nyaman situasi, misalnya ada masalah kita selesaikan. Emang suka lah kayak gitu, emang hobi Bapak aja. Terus apa yang buat Bapak bertahan sampai sekarang nih untuk bekerja di sini Pak? Ya, Bapak bertahan karena orang tua kan, niatnya mau membuat orang tua bahagia, mau nikah, gitu aja sih. Terus ada pesan atau saran nggak Pak untuk kami sebagai mahasiswa di sini gitu Pak? Kalau saran nanti sampai 5 SKS nanti deh. Nggak apa-apa Pak. Nggak, maksudnya gini aja.
kalau saran Bapak untuk mahasiswa itu yang pertama etika, itu adab. Cuma aja kan ilmu tinggi tapi adab nggak ada, etika nggak ada kan. Satu lagi, mahasiswa tuh harus apa tuh namanya, harus butuh sama satpam gitu ya. Jadi maksudnya tuh satpam tuh jangan dimusuhi gitu kan. Nanti misalnya kalau ada kehilangan, nah kalian pasti butuh satpam. Yang pertama, mindset kalian tuh sebagai mahasiswa tuh jangan satpam tuh dimusuhi. Kalau kalian musuhi dek, nanti kalian yang payah. Misalnya dikecek orang Minang kan, kalau awak kok saling membutuhkan waktu sosial, ndak awak butuh HWNP, awak di luar pasti akan basuh. Contohnya, kalau adik misalnya di luar nanti kan, adik jatuh atau ban motor adik tuh udah bocor di hujan kan abang nampak, pasti abang tolongin. Nah kayak gitu, itu sih saran abang. Yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak nih untuk kedepannya dari segi pekerjaan atau lingkungan di kampus ini? Kalau harapan memang nggak ada harapan ya. Abang kan nanya ngikut apa namanya kayak ngikut alur aja lah, kayak gitu. Terima kasih ya Pak atas waktunya, maaf telah mengganggu. Oke deh. Wah, luar biasa sekali ya cerita dari Bapak tadi. Banyak banget nih perspektif baru yang kita dapatkan mengenai dunia kerja di lingkungan kampus. Nah, setelah mendengarkan wawancara tersebut, sekarang kita akan masuk ke tahap analisis. Di sini kita akan membedah proses komunikasi yang terjadi, Mulai dari jenis komunikasinya, hambatan yang kita temui, hingga bagaimana penerapan keterampilan mendengarkan aktif selama proses berlangsung. Mari kita simak sesi analisisnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada proses analisisnya. Berdasarkan video wawancara tersebut tadi, kita dapat mengetahui bahwa jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interpersonal atau dikenal dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini adalah proses pertukaran informasi dari perasaan antara dua orang secara tatap muka, di mana umpan balik itu terjadi secara langsung antara mahasiswa sebagai pewawancaranya dan Bapak Satpamnya sebagai narasumbernya. Nah, selanjutnya dalam video tersebut, mahasiswa sudah menerapkan etika berkomunikasi yang baik. Hal ini terlihat dari cara mahasiswa menyapa dengan sopan, memperkenalkan diri, meminta izin sebelum merekam, serta menggunakan bahasa yang santun selama pembicaraan berlangsung. Mahasiswa juga menunjukkan sikap menghargai dengan tidak memotong pembicaraan saat narasumber sedang berbicara. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, di setiap kegiatan yang akan kita lakukan itu pasti ada namanya hambatan. Dalam video wawancara tersebut sendiri, hambatan dalam proses komunikasinya itu secara umumnya muncul, yang sering muncul yaitu hambatan fisik atau lingkungan. Di sini berupa kebisingan di sekitar lokasi wawancara, karena wawancaranya itu dilakukan di area terbuka kampus. Sebenarnya tidak terlalu terbuka, tapi karena ruangannya kosong dan terlalu terbuka sehingga noise-nya itu pun kelihatan banget karena suaranya ada yang bergema dan lain-lain. Selain itu, terdapat sedikit hambatan psikologis berupa rasa canggung di awal wawancara yang membuat alur bicara itu sedikit kaku. Itu ditunjukkan kepada si pewawancaranya yang berusaha untuk memulai wawancara begitu. Lalu bagaimana sih cara mengatasi hambatannya? Mahasiswa berusaha mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan penyesuaian posisi duduk agar suara lebih terdengar jelas. Dan mahasiswa juga melakukan small talk atau obrolan ringan di awal untuk mencairkan suasana agar narasumber merasa lebih nyaman dan terbuka. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai apa saja hambatan dan hal-hal lain yang mengganggu ketika proses wawancara itu telah terjadi. Dan sini apa saja sih yang perlu diperbaiki agar lebih efektif lagi? Nah, mungkin hal yang bisa diperbaiki adalah pemilihan lokasi wawancara yang lebih tenang atau lebih sepi agar meminimalkan gangguan suara gitu. Selain itu, penggunaan alat bantu rekam seperti clip-on mic juga bisa ditingkatkan agar artikulasi suara kedua belah pihak terdengar lebih profesional dalam video. Nah, dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan komunikasi yang terjadi sudah efektif karena tujuan utama wawancara untuk menggali pengalaman narasumber tersampaikan dengan baik. Narasumber memberikan jawaban yang relevan dan terjadi kesamaan makna antara pewawancara dan narasumber.
Nah, teman-teman, jika sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai apakah komunikasi itu terjadi secara efektif, hambatan-hambatan dan lain-lainnya, sekarang kita akan menganalisis keterampilan mendengarkan aktif. Nah, apa saja sih keterampilan mendengarkan aktif yang muncul di proses wawancara itu? Nah, keterampilan yang muncul itu dari sisi mahasiswanya, di mana mahasiswanya sebagai pewawancara memberikan respon nonverbal seperti mengangguk dan kontak mata yang konsisten. Satu lagi yaitu dorongan verbal minimal. Di sini dapat kita lihat dalam video tersebut mahasiswa sebagai wawancara terkadang mengatakan kata atau kalimat seperti oh begitu, iya pak, ataupun kata-kata lalu bagaimana. Dengan adanya kata-kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa dapat kita lihat bahwa mahasiswa ini benar-benar menyimak atau pewawancaranya benar-benar menyimak dengan sungguh-sungguh semua apa yang disampaikan oleh narasumbernya. Lalu apa sih hambatan yang dirasakan selama proses pewawancara ini? Hambatan yang dirasakan itu adalah distraksi lingkungan, seperti orang yang berlalu lalang yang sesekali memecahkan fokus. Nah, selain itu ada hambatan internal berupa pikiran yang terbagi antara menyimak jawaban narasumber sambil memikirkan pertanyaan berikutnya agar durasinya lebih lama. Nah, teman-teman, dari sebelumnya tadi kita sudah membahas mulai dari bagaimana mendengarkan aktif itu serta apa hambatannya, lalu apa yang bisa kita perbaiki ke depannya. Nah, berdasarkan dari hal itu, pewawancara atau mahasiswa ketika melakukan wawancara itu wajib melatih fokus agar lebih hadir sepenuhnya atau mindful dalam percakapan tanpa terlalu terpaku pada catatan pertanyaan. Terus pewawancara ketika melakukan wawancara itu harus lebih rileks agar proses pendengar aktif itu tidak terasa terpaksa dan lebih mengalir, serta respon yang diberikan juga bisa lebih mendalam sehingga nanti narasumbernya itu juga asik dan ikut masuk dengan nuansa wawancara kita saat itu gitu. Nah, dari semua pembahasan apa tadi? Mendengar aktif. Nah, dari semua pembahasan mendengar aktif tadi dapat disimpulkan mahasiswa sudah melakukan mendengar aktif. Kenapa? Karena mahasiswa mampu memberikan respon yang nyambung dengan cerita narasumber dan menunjukkan empati melalui ekspresi wajah dan berhasil menangkap poin-poin penting dari pengalaman kerja Bapak tersebut secara detail. Nah, itu dia proses wawancara serta hasil analisis dari video wawancara yang telah kami lakukan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.